Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 71. Buhairah menjamu rombongan Quraisy. Buhairah berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua, anak kecil, orang dewasa, budak, dan orang merdeka, singgah di rumahku." Salah seorang Quraisy bertanya, "Demi Allah, hai Buhairah, alangkah istimewanya yang engkau perbuat hari ini. Padahal, kami sering melewati tempatmu ini. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" "Engkau benar," jawab Buhairah. "Dulu aku memang seperti yang engkau katakan. Namun, kalian, semuanya, adalah tamuku kali ini dan aku ingin menjamu kalian. Aku telah membuat makanan dan kalian semuanya harus ikut makan." Dengan senang hati, rombongan Quraisy pun masuk ke rumah Buhairah untuk memenuhi undangannya. Hanya saja, Muhammad tidak ikut karena ia ditugaskan menjaga perbekalan kafilah. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 72. Percakapan Buhairah. Akan tetapi, segera saja Buhairah merasakan ada sesuatu yang kurang dari rombongan Quraisy itu. Maka, ia kembali mengulangi permintaannya. "Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tidak makan makananku ini." Salah seorang Quraisy berkata, "Hai Buhairah, tidak ada seorang pun tertinggal yang layak datang kepadamu, kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami. Ia berada di tempat perbekalan rombongan." Buhairah menggeleng-geleng kepala. "Kalian jangan seperti itu. Panggil dia untuk makan bersama kalian." Orang-orang Quraisy merasa malu. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, "Demi Lata dan Uzza, adalah aib dari kami kalau putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut makan bersama kami." Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 73. Buhairah bertanya pada Muhammad kecil. Muhammad dipanggil, lalu Buhairah memeluknya dan mendudukkannya bersama rombongan Quraisy yang lain. Mata Buhairah tertuju kepada Muhammad dengan seksama. Hasil pengamatan Buhairah menyimpulkan, anak ini mempunyai sifat-sifat kenabian. Setelah jamuan selesai, Muhammad ditahan Buhairah untuk tidak balik ke perkemahannya. Diajaknya anak itu untuk duduk dan bicara sedangkan yang lain balik ke kemah masing-masing. "Hai anak muda," panggil Buhairah. "Dengan menyebut nama Lata dan Uzza, aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu dan engkau harus menjawabnya." Wajah Muhammad tampak berubah dan ia menjawab, "Jangan bertanya tentang apapun kepadaku sambil menyebut nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melainkan keduanya." Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 74. Pertanyaan-pertanyaan Buhairah kepada Muhammad. Buhairah tersenyum dan mengulangi permintaannya, "Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Wajah Muhammad berubah cerah dan ia mengangguk, "Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan." Buhairah menanyakan banyak sekali hal kepada Muhammad, tentang tidur Muhammad, tentang postur tubuh Muhammad, dan banyak lagi hal lainnya. Muhammad menjawab semua itu dan semua jawaban itu sesuai dengan perkiraan Buhairah. Kemudian, Buhairah melihat punggung Muhammad dan mendapati tanda kenabian di antara kedua bahu Muhammad. Tanda kenabian itu seperti bekas orang berbekam. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 76. Nasihat Buhairah kepada Abu Talib. Buhairah berkata, "Sekarang, dengar saranku baik-baik. Bawa anak saudaramu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jaga dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat, mereka pasti akan membunuhnya. Sesungguhnya, akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudaramu ini. Karena itu, segera bawa pulang dia ke negeri asalmu." Abu Talib tampak ketakutan dengan peringatan itu. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan Buhairah itu benar. Maka dari itu, segera setelah urusan perdagangannya selesai, Abu Talib segera membawa Muhammad pulang. Sesulit apapun beban hidupnya, Abu Talib tidak pernah lagi pergi berdagang ke tempat jauh demi melindungi keponakannya itu. Buhairah tinggal di Busra. Bersambung.